Selamat bertemu kembali dengan kuliah mikroprosesor yang diselenggarakan di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat program aplikasi konsul. Materi yang disampaikan pada video kali ini adalah contoh membuat aplikasi konsul menggunakan assembler NASM. Mulai dari menulis program menggunakan text editor, kemudian mengassembly menggunakan NASM, kemudian melink menggunakan program alink dan menjalankannya baik nanti dijalankan dari command prompt atau dari Explorer. Program bisa ditulis menggunakan text editor apa saja, bisa menggunakan Notepad atau text editor yang lain. Saya biasa menggunakan Notepad++. Setelah itu, setelah habis ditulis, kemudian di-assembly dan di-link. Contoh yang akan saya berikan itu adalah contoh yang sudah saya sampaikan pada materi kuliah sebelumnya, yaitu untuk menampilkan teks ke konsol atau ke layar monitor, kemudian meminta masukan dari keyboard. Setelah itu konsolnya akan otomatis di-close setelah tampil di layar dalam waktu tertentu, yaitu dalam waktu 10 detik otomatis nanti akan langsung ditutup konsolnya. Hasilnya nanti berupa program exe yang bisa dijalankan langsung. Jadi bisa jalan di Windows 32 bit maupun di 64 bit. Untuk itu mari kita ikuti, silakan diikuti contoh yang akan saya berikan berikut ini. Saya akan buka menggunakan Notepad. Sudah saya siapkan Notepad, kemudian kita tulis. Nah, sebetulnya sudah saya tulis sebelumnya. Jadi program yang pertama ini adalah tanpa menggunakan makro. Nah, jadi programnya terdiri dari bagian header, bagian atas, ada deklarasi prosedur eksternal yang akan digunakan, yaitu kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fungsi. Ada fungsi Windows API yang kita gunakan mulai dari get standard handle, kemudian write file, read file, alloc console, free console, set console title A, sleep, dan exit process. Nah, kemudian fungsi-fungsi tersebut dipakai atau diambil dari file DLL, yaitu semuanya diambil dari file DLL kernel 32 DLL. Nah, jadi kita deklarasikan pakai import dari import ini, kemudian nanti akan dilakukan, akan diambil oleh assembler nanti pada saat dilakukan pemrosesan oleh assembler dan linker. Jadi ini sepasang, eksternalnya fungsinya namanya apa, kemudian dari nama fungsi tadi ini disimpan di DLL yang mana. Jadi ini ada 7 fungsi API, Windows API yang kita pakai, kemudian semuanya kebetulan kita menggunakan semuanya ada di dalam file kernel DLL. Setelah deklarasi file eksternal atau fungsi eksternal dari Windows yang digunakan, Windows API, kemudian deklarasi variabel dan data yang akan digunakan dalam program. Jadi ditempatkan pada segmen data. Nah, ini kita menggunakan sistem 32, jadi ini ada option, ada tambahan Windows 32, berarti kita menggunakan yang sistem 32, menggunakan 32 bit. Beberapa variabel yang kita gunakan atau label, ini ada judul nanti digunakan untuk memberikan caption atau tayangan pada
konsol itu ada pojok kiri atas ada namanya judul, title istilahnya. Kalau di Notepad ini adalah ini ada nama drive, ini adalah title ya, title dari Windows, baik itu konsol atau Windows ada title di atas sendiri. Nah, kemudian nanti program akan menampilkan ke layar yaitu ke konsol, yaitu dengan tulisan ini, tulis kalimat titik 2 akan muncul di layar. 1310 adalah karakter ganti baris, jadi nanti ganti baris, kemudian nulis, kemudian ini ganti baris 2 kali, kemudian di dalam aturannya string harus diakhiri dengan karakter 0, ya, jadi ini juga karakter 0, jadi di dalam Windows API string ini diakhiri dengan karakter 0, ini yang terakhir ini 0, ya. Karakter 0 ini sebagai akhir dari string. Kemudian nanti akan diperlukan panjangnya string berapa, ini juga harus disimpan di variabel. Kalau tadi untuk variabel stringnya kita gunakan msg1, message 1, kemudian message 1 len ini untuk menyimpan panjang dari string pada message 1. Ini di sini bisa dihitung dari alamat, ya nanti ini alamat dari alamat message 1 len nanti akan dikurangi alamat message 1 akan ketemu panjangnya ini. Jadi ini kita nggak usah menghitung tapi akan dihitungkan nanti oleh assembler, akan ketemu panjangnya berapa. Sehingga nanti kalau misalkan ini kita ganti-ganti, ini otomatis akan mengikuti, nggak usah menghitung lagi. Nah kemudian ada tampilan string yang kedua, teks kedua yang akan ditampilkan, yaitu nanti ini untuk memberitahukan bahwa konsolnya nanti akan jalan hanya pada saat tertentu karena otomatis nanti akan close. Jadi setelah dijalankan nanti otomatis akan close dalam waktu 10 detik. Nah, karena program ini nanti akan juga membaca dari keyboard, maka nanti diperlukan untuk menyiapkan buffer untuk menampung apa yang ditulis dari keyboard. Jadi ini kita menggunakan buff. Ini nanti akan dipakai untuk menampung buffer. Kita sediakan dengan panjang. Ini panjangnya 255. Nah, ini db0 ini artinya sepanjang 255 karakter. Kemudian diisi dengan 0. Jadi times 255 db0 ini artinya kita pesan sepanjang 255 byte ya. Lalu semuanya diisi dengan 0 ya, times 255 db0 ini artinya buff ini panjangnya 255 dan semuanya diisi dengan karakter 0. Bisa dengan definisi yang lain, ini salah satunya seperti ini. Nah kemudian juga untuk menampung ini perlu diberitahukan nanti panjangnya berapa, panjang buffernya. Nah, jadi ini kan kalau kita tuliskan di sini juga bisa 255, tetapi ini kalau nanti saya rubah juga ini kan harus berubah. Maka cara yang sama bisa dipakai tadi untuk dengan ini $- ya. Dolar ini artinya current address, minus berarti ini address yang buff ini. Jadi nanti current address dikurangi buff ini akan ketemu panjang dari byte ini juga sama. Jadi ini adalah segmen data yang menyiapkan variabel-variabel yang akan digunakan. Kemudian nanti diperlukan variabel-variabel untuk handle. Jadi untuk layar nanti nomornya berapa dinamakan dengan standar handle untuk output yaitu layar, kemudian ada standar handle untuk input yaitu keyboard, maka juga harus disediakan variabelnya karena nanti ini akan diberitahukan oleh Windows, kita akan baca berapa nilainya, simpan ke variabel ini. Kemudian untuk tadi waktu menampilkan ke layar itu diperlukan variabel yang lain untuk menyimpan nilai yang panjang sebenarnya yang tertampil atau tertuliskan ke layar berapa. Karena bisa jadi nanti yang ingin ditampilkan panjang sekali, tapi nanti yang tertampil tidak sepanjang yang diinginkan. Bisa jadi. Jadi ini n byte ini panjang sesungguhnya yang nanti ditampilkan. Kemudian
Yang byte ini nanti untuk menampung, untuk memberitahukan, ya diberitahukan oleh Windows, dari Windows API-nya akan memberikan nilai kembalian berapa panjang dari karakter yang dituliskan dari keyboard. Jadi kalau tadi disediakan 255, kemungkinan tidak semuanya dipakai. Artinya yang dituliskan nanti sebagian berapa, misalkan kita nulis hanya sampai 20 karakter, nah berarti nanti di sini akan disimpan nilai 20. Jadi berapa yang kita tuliskan nanti akan tersimpan di dalam buffer byte ini, dalam variabel byte. Jadi buffer disediakan tempatnya secukupnya, tapi nanti sesungguhnya yang tertampung berapa nilainya atau panjangnya berapa disimpan di byte. Ini adalah persiapan untuk variabel yang akan digunakan dalam program. Jadi setelah fungsi-fungsi yang digunakan, yaitu Windows API-nya dideklarasikan, kemudian variabel-variabelnya dideklarasikan, kemudian sekarang programnya. Ya, jadi dalam bagian instruksi ini dimulai dari segmen kode. Juga ini untuk 32 bit, jadi segmen titik kode ini 32. Seperti Anda sudah diterangkan bahwa di dalam sintak NASM, maka untuk awal dari program ini digunakan label khusus, yaitu titik-titik start titik 2. Ini menyatakan awal dari instruksi dari program, diawali dengan label khusus, ya, label khusus ini. Nah, kemudian langkah programnya adalah pertama membuka atau menyiapkan atau meng-create atau membuat konsol, ya. Jadi Windows API Allo Console ini meminta kepada Windows untuk kita bisa membuat konsol. Kemudian kita beritahukan judul konsolnya, yaitu title-nya apa. Tadi kita siapkan judulnya adalah tadi membaca string. Kemudian nanti akan digunakan di sini. Jadi ini ada Windows API set console title A. Ini perlu satu parameter. Ya. Parameternya diberikan lewat stack menggunakan instruksi push. Tipenya double word, jadi harus menggunakan ini atribut double word untuk menyatakan bahwa ini judul ini, variabel judul ini adalah tipenya double word. Jadi push judul lalu call set console title A. Ini berarti akan memberi atau mengubah title pada konsol yang akan ditampilkan nanti. Kalau tidak diberikan ini, nanti akan diberikan defaultnya Windows, yang akan ditampilkan defaultnya Windows. Kemudian setelah konsol disiapkan, kita minta kepada Windows berapa nilai dari keyboard. Jadi namanya standard handle untuk keyboard. Ini dengan memberikan atau menjalankan Windows API get standard handle. Parameternya untuk keyboard yaitu minus 10. Ini berarti nanti Windows akan memberikan nilai dari standard handle untuk keyboard. Nah, dari fungsi get standard handle ini oleh Windows akan diberikan nilainya lewat register EAX. Kemudian dari register EAX akan kita simpan di variabel yang sudah disiapkan tadi dengan label HSTDIN, handle standard input. Bisa saja ini menggunakan nama variabel terserah kita. Jadi ini nama variabel itu tergantung kita. Dan kemudian setelah keyboard diminta handle-nya, kemudian yang kedua adalah untuk sama, yaitu tapi untuk layar, untuk monitor. Nilainya yang diberikan sebagai parameter beda. Kalau tadi minus 10, ini minus 11. Ini untuk layar monitor, ya, untuk layar monitor. Kemudian akan diberikan oleh Windows, sistem operasinya akan memberikan kepada kita nomor dari standar output, yaitu nomor layar, nomor untuk di display. Kita simpan di standar output. Jadi langkah pertama ini sebenarnya menyiapkan konsol. Ya. Jadi konsolnya kita siapkan dengan title, kemudian kita tahu bahwa nilai dari keyboardnya berapa dan nilai dari
layar berapa. Karena nanti akan dipakai untuk langkah berikutnya, bagaimana nanti membaca keyboard berarti menggunakan nomor ini. Bagaimana menampilkan ke layar menggunakan nomor yang sudah disimpan. Nah, setelah siap konsolnya, kemudian kita tampilkan teks yang tadi sudah disiapkan pada bagian deklarasi variabel tadi. Kita siapkan, kita berikan perintah untuk menampilkan. Prinsipnya ini menggunakan Windows API write file. Sebenarnya bisa juga menggunakan write console, tapi write file ini lebih umum. Nah, nanti write file bisa digunakan tidak hanya ke monitor, tapi bisa juga ke file, ke device, dan seterusnya. Ini lebih generik, ya, generik. Yang penting nanti nomor yang dituju jelas. Nah, untuk write file ini memerlukan ada 5 parameter. Memberikannya juga sama, yaitu melalui stack. Nah, jadi push, ya, urutan stack itu urutan yang kebalik, jadi yang dimasukkan pertama kali akan ada di bawah, kemudian yang terakhir akan ada di atas. Nah, ini maka memberikannya parameternya parameter yang kelima dulu, karena nanti yang akan diambil oleh Windows nanti yang pertama dulu, jadi harus karena itu yang di push yang parameter kelima dulu. Nah, parameter kelima ini parameter 0 karakter. Kemudian parameter yang keempat ini adalah nanti akan diberikan oleh Windows tadi, yaitu sudah dijelaskan tadi adalah panjangnya yang tertampilkan. Kemudian parameter ketiga itu panjang string atau panjang teks atau panjang yang akan ditampilkan berapa tadi sudah kita siapkan. Kemudian message ini adalah teksnya yang akan dituliskan. Jadi parameter kedua. Lalu parameter pertama adalah nomor dari layar. Jadi sudah diperoleh dari get standard handle tadi ya. Ini diperoleh dari sana. Ini parameter yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk ada tanda kurung siku dan tidak. Ya, ini membedakan. Jadi kalau menggunakan kurung siku berarti itu isinya. Kalau tanpa itu berarti alamatnya. Ya, jadi alamatnya atau offsetnya. Jadi seperti ini, n byte berarti itu yang di-push adalah alamatnya. Tapi kalau di dalam parameternya ini yang diperlukan adalah nilainya, ya, panjangnya berapa. Jadi bukan alamatnya, tapi nilainya berapa. Jadi di sana sudah didapatkan tadi panjangnya berapa. Itu yang di-push panjangnya, bukan alamatnya panjang, tapi panjangnya berapa. Sedangkan n byte ini alamatnya. Message 1 juga alamat ya. Jadi string tadi disimpan di alamat berapa. Nah, bukan stringnya tetapi alamatnya. Ya, ini maka message 1 ini menyatakan alamat dari string yang tadi mau ditampilkan yang sudah didefinisikan tadi di atas. Nah, ini adalah isinya standar. Jadi ini nilai ya yang di push untuk standar handle-nya itu adalah nomornya berapa. Jadi ini beda ya. Jadi ada kurung, tanpa kurung beda. Jadi kalau nanti ini salah menulis akan salah juga nanti ya. Sama seperti ini adalah call write file, ini sebenarnya adalah nanti ini call menggunakan call yang eksternal ya, karena itu ini indirect istilahnya ya. Menggunakan kurung ya, tadi memanggilnya menggunakan kurung. Oke, jadi yang pertama ini menampilkan teks yang pertama, yaitu dengan write file. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan setelah ditampilkan, kemudian dibaca dari keyboard ya, menggunakan read file. Ini menggunakan read file dibaca. Jadi serupa tapi tak sama karena parameternya juga ada 5. Yang parameter yang kelima juga 0. Parameter keempat ini nanti panjang yang dimasukkan. Kalau tadi n byte ini panjang yang dituliskan. Ya. Kalau ini panjang yang nanti ditulis dari keyboard itu tersimpan di sini. Kemudian buffline ini adalah yang disiapkan panjangnya berapa. Jadi ya, sedangkan buff ini adalah alamat untuk menyimpan teks yang akan dituliskan dari keyboard. Jadi buff ini adalah tempat buffernya.
Kemudian stdin ini adalah nomor keyboard, jadi handle standard input. Kemudian dengan call read file maka akan dikerjakan membaca dari keyboard. Ya, kita menuliskan dari keyboard. Serupa tadi juga ini menggunakan kurung siku, ini tidak, itu artinya kalau tidak berarti alamat, kalau pakai kurung berarti isinya, gitu ya, isinya. Kemudian read file. Ya. Nah, setelah menuliskan dari keyboard, nanti berarti programnya ini pertama menampilkan ke layar, kemudian kita memasukkan dari keyboard, setelah itu selesai sebetulnya. Tapi untuk supaya ini tidak langsung close konsolnya, maka ini ada pesan bahwa nanti akan close dalam waktu 10 detik. Ya, jadi ini ditampilkan kembali, ini pesan kedua menggunakan fungsi yang sama tadi, yaitu write file, tapi dengan teks yang berbeda, yaitu yang message 2. Message 2 adalah tadi tunggu 10 detik. Ya, ini akan ditampilkan. Ya, kemudian untuk proses delay-nya menunda sendiri itu menggunakan Windows API-nya Sleep. Ya. Windows API Sleep ini memerlukan parameter nilai, yaitu berapa detiknya, yaitu dalam satu detiknya itu 1000. Sehingga kalau 10 detik berarti 10 kali 1000. Jadi bisa aja ditulis langsung 10.000, tapi ini untuk supaya jelas bahwa ini maksudnya yang per detiknya itu 1000, sehingga ini dikalikan 10 berarti 10 detik. Kalau nanti mau 20 detik ya ini 20 kali gitu ya. Nah, setelah 10 detik dengan call sleep ini berarti nanti akan ditunda 10 detik, maka kemudian di close ya. Jadi konsolnya di close dengan ini free console tanpa parameter, langsung call free console tanpa parameter. Kemudian setelah konsolnya di close, kemudian untuk selesai dari program memberitahukan ke Windows dengan memanggil exit proses supaya semuanya berjalan normal. Jadi ini sebetulnya perlu satu parameter, yaitu push satu nilai. Ya, biasanya ini nanti akan dipakai oleh program berikutnya. Nanti setelah ini kembali ke Windows, apakah ada error apa tidak, itu bisa dites. Ya. Umumnya kalau tidak ada error, berarti akan memberikan nilai 0. Kalau nanti nilainya 1, itu berarti ada error apa. Nilai 2 itu bisa dites oleh program berikutnya yang nanti akan menangkap dari hasil program ini. Kalau program ini ada kaitannya dengan program-program berikutnya, itu biasanya nanti akan ada pesan error tertentu. Akan dites apakah sukses apa tidak. Kalau sukses berarti nilai yang diberikan itu 0. Kalau tidak berarti ada nilai tertentu. Nah, ini sebetulnya menggunakan dua perintah ini. Pertama, menggunakan XOR ini adalah membuat supaya nilai EAX 0. Nah, jadi menolkan nilai X bisa menggunakan logika eksklusif OR. Itu berarti akan menjadi 0. Kemudian setelah itu di push ya, nilai 0. Jadi ini push nilai 0. Bisa saja ini nggak usah pakai XOR EAX, tapi langsung push 0. Ya. Push the word 0 atau push 0 itu juga bisa aja langsung isi proses. Ini jadi setelah kita tulis ya, programnya ini kemudian bisa di-assembly dan di-link. Ya, di-assembly dan di-link. Nah, kita lanjutkan prosesnya, akan kita lihat ya. Jadi sekarang kita punya program ya, tadi kita simpan dengan nama konsol 1 ASM. Ini programnya konsol 1 ASM. Konsol 1 ASM. Jadi programnya ini yang konsol 1 ASM programnya. Oke, kita menuju ke command prompt. Kemudian akan kita kita assemble ya. Kita assembly dulu. Nah, assembly dulu dengan perintah nasm ya. Ini assembly-nya menggunakan NASM-exe, kemudian perintah mengassembly-nya menggunakan NASM, -F itu berarti
jenis file hasilnya nanti adalah -f ini obj. Jadi nanti akan dari NASM akan dihasilkan file objek dengan tipe obj. Jadi kalau ini kita jalankan, kita tulis, kemudian kita jalankan, maka nah kalau tidak ada apa-apa di sini berarti sukses, tidak ada error. Kalau ada kesalahan nanti di sini akan muncul error baris berapa, error baris berapa gitu. Nah, jadi di sini akan muncul pesan salah kalau ada salah tulis, di sini akan ada muncul error. Kalau tidak ada berarti ini tidak ada kesalahan. Hasilnya adalah file obj. Nah, jadi kita bisa lihat filenya yang konsol 1 ini tadi yang aslinya itu ASM, kemudian setelah di assembly ini menghasilkan file obj. Ya. File obj ini file objek, ya, file biner yang masih mentah yang belum bisa dijalankan, sudah diterjemahkan, sudah ditranslate, sudah diubah ke bahasa mesin, tetapi belum bisa dijalankan, belum istilahnya kalau menurut saya belum matang, ya, belum matang, belum bisa dijalankan. Nah, maka ini akan kita matangkan yaitu dengan di-link, ya, di-link supaya jadi bisa dijalankan, link, ya. Kita menggunakan linkernya A-link, ya. Ini linkernya kita menggunakan A-link, ya, A-link. Menggunakan A-link ini, linkernya ini A-link, ini linker yang sederhana. Perintahnya apa? Perintahnya ini adalah A-link, kemudian ini outputnya, jenis file yang akan dihasilkan, ya, exe filenya ini PE, salah satu jenis di Windows ada PE, yaitu Portable Executable, ya, jadi yang jenisnya PE. Nah, kemudian tadi hasil filenya adalah konsol 1 obj, maka kemudian ini di-link yang nanti akan menghasilkan file exe. Jadi ini file exe kita jalankan. File apa namanya A-link linker kita jalankan. Nah, maka akan di-link. Jadi dari file obj kemudian di link dengan eksternal tadi, dengan fungsi-fungsi dari Windows yang kita pakai, kemudian nanti akan dihasilkan exe. Ya, jadi dari ASM di assembler menghasilkan obj, di link menghasilkan exe. Kita bisa lihat hasilnya dari apa namanya, pertama tadi kita tulis menggunakan notepad, ini source programnya assembler text file, kemudian di assembler menghasilkan obj, file objek, file biner yang masih mentah, kemudian di link supaya bisa dijalankan. Nah, maka setelah hasilnya exe ini bisa dijalankan, nah, langsung dijalankan menggunakan nama filenya konsol 1 exe, ya. Nah, maka ini akan muncul konsol baru, ya. Jadi tadi program kita akan menampilkan konsol, kemudian memberikan ini judulnya membaca string, judulnya di pojok kiri atas ini membaca string, kemudian menampilkan string tadi tulis kalimat, ini dihasilkan dari program kita menampilkan yang string pertama atau teks yang pertama. Kemudian berikutnya kita harus menulis, ya. Menulis ini contoh program aplikasi konsol menggunakan NASM, assembler yang kita gunakan. Ya, memasukkan karakter atau string atau teks dari keyboard diakhiri dengan enter. Nah, maka akan muncul teks berikutnya yaitu tunggu 10 detik. Ini yang message 2 tadinya. Nah, setelah ini nanti berakhir, otomatis ini akan close. Nah, jadi akan close. Nah, ini ya. Jadi inilah contoh ya program yang pertama yaitu kita membuat aplikasi konsol ya, untuk menampilkan kemudian membaca dari keyboard. Bisa juga program tadi yang dihasilkan kita jalankan dari Windows Explorer. Ya, bisa kita lihat hasilnya
kita bisa buka Windows Explorer yang tadi. Nah, jadi ini tadi sudah kita assembly dan kita link, tadi sudah kita jalankan pada command prompt. Hasilnya tadi adalah ini OBJ dari assembler, kemudian dari link tadi hasil exe. Juga bisa kita jalankan dari Explorer. Nah, jadi ini exe ini bisa jalan dari Explorer ya, karena ini memang sudah jenis exe-nya jenis exe Windows yang bisa langsung dijalankan. Jadi kalau kita klik-klik ini akan jalan ya. Jadi serupa dengan yang dari Explorer dari command prompt tadi, ini bisa jalan langsung dari Explorer ya, sama. Jadi ini contoh, ini dijalankan misalkan langsung dari Explorer ya, jadi bisa kita jalankan juga. Jadi artinya ini memang karena sudah file exe yang bisa dijalankan langsung dari Windows, karena memang kita menggunakan Windows API. Kita akhiri dengan enter. Nah, kita menunggu 10 detik, juga nanti akan langsung close ini ya, jadi ini akan otomatis close ya. Ini ya, jadi kita jalankan. Nah, jadi saya mencontohkan mengassembly dan melink untuk menjelaskan tadi langkah demi langkah tadi ya. Jadi untuk mengassembly tadi perintahnya adalah ini, nasem. Ini langkah untuk mengassembly yang dihasilkan akan menghasilkan OBJ. Setelah itu kedua kita tadi link, ini hasilnya masih nampak ini ya, link. Jadi perintahnya ini alink ya, alink. Nah, supaya kita tidak usah menuliskan 2 kali perintah assembly dan link, nah, 2 langkah ini kita bisa tuliskan dalam bentuk batch file tipenya BAT, sehingga dengan satu file BAT nanti bisa kita langsung jalankan 2 proses, yaitu mengassembly dan melink sekaligus. Jadi kita buat file BAT-nya, akan saya tunjukkan. Kita buat ini namanya ASL BAT, saya tunjukkan filenya. Kita bisa tulis file teks biasa ini ya. File teks ini ya, jadi persis seperti tadi ya. Jadi 2 perintah, yaitu yang pertama adalah assembly tadi, assembly, langkah mengassembly, nasem. Yang kedua itu adalah melink, link. Jadi 2 baris ya. 2 baris ya, ini. Jadi nasem. Nah, ini ya. Nah, supaya kita tidak usah menuliskan tipe filenya. Kalau nasem pasti nanti ASM filenya. Kalau link pasti OBJ, maka nanti tidak usah dituliskan tipenya, yang dituliskan cukup nama filenya saja. Nah, jadi ini file batch yang lalu bisa kedua-duanya dijalankan ya. Jadi ini filenya. Jadi kalau kita jalankan serupa dengan tadi, serupa ya, maka ini saya hapus supaya kelihatan hasilnya nanti. Ini tadi hasil assembly dan link ya. Ya. Maka saya akan menjalankannya dari command prompt dengan perintahnya ya, karena nama BAT-nya itu ASL, jadi namanya filenya ini ASL. Jadi ASL. Nah, yang mau di assembly dan link filenya namanya console1, ditulis saja console1 tanpa tipe ya, tanpa tipe ya. Oke, sebelum saya tulis kita lihat lagi ini filenya itu filenya apa namanya, yang console1 itu sekarang tinggal ASM saja, sudah saya hapus tadi ya. Jadi ini yang mau di batch file mau dijalankan di assembly dan link, ini file console1. Jadi perintahnya ASL console1. Nah, gitu ya. Maka nanti akan di assembly dan di link sekaligus tanpa ditulis tipenya, karena tipenya nanti
Yang pertama ASM, yang kedua OBJ. Oke, jadi file batch file ASM ini akan mengerjakan pertama NASM, kemudian yang kedua ALIM. Jadi sama ini hasilnya dua file itu ya. Dua file. Ya, jadi dari hasil tadi menghasilkan NASM-nya OBJ, ALIM-nya menghasilkan isi sama. Ya, jadi ini serupa, ya. Ini hasilnya bisa dijalankan, baik mau dijalankan di comment atau comment prompt maupun dijalankan di di Explorer langsung. Ya. Jadi sama ini ya, sama. Hasilnya ini diproses menggunakan batch file. Nah, ini batch file. Nah, jadi batch file. Nah, seterusnya nanti kita akan menggunakan batch file tadi. Ya, batch file tadi akan kita pakai untuk memproses, mengassembly dan modeling. Terima kasih telah mengikuti kuliah mikroprosesor. Pada kali ini yaitu telah diberikan contoh membuat program aplikasi konsol menggunakan assembly. Sampai bertemu pada kuliah berikutnya. Terima kasih.